Jihad pada masa Kanjeng Nabi mengangkat pedang. Nah, zaman kita sekarang, akhir zaman, jihad yang terbesar ialah memerangi angkara murka yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Angkara murka ini loh diperangi. Itu tugas murid. Murid nih hidup jangan santai-santai, banyak tugasnya. Yang pertama tadi apa? Berserah diri. Berserah diri artinya mati. Mati artinya tidak banyak keinginan, tidak banyak kemauan, tidak banyak ambisi, tidak banyak impian. Namanya berserah ini seperti apa? Kalau dimandikan ya dimandikan, dikapani ya dikapani, disolatkan ya disolatkan. Ini kalau dimandikan lari. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. La haula wala quwata illa yang ada Allah. Tiap hari ini dizikirkan nggak? Allah, 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 Allah. Yang ada Tuhan tuh. Kenapa ini kok orang belajar kalau masih saya bilang tadi mencerminkan sifat 4, masih keluar sifat-sifat nafsu 4, artinya dia belajar tanpa praktek, ya. Suka belajar, haus ilmu, nihil praktek, ya. Kalau nihil praktek, taunya haus ilmu saja, ya. Sampai ke langit ketujuh ndak bisa. Tidak bisa sampai ke Tuhan, saudaraku, ya. Jadi itu tadi ya. Dari uraian pertanyaan ini kami menitik beratkan bahwa murid harus disiplin merasa bersama Tuhan. Kuncinya di situ, ya. Harus selalu merasa bersama Tuhan. Karena selama ini sebelum kita masuk perguruan, banyak manusia yang kurang ajar sama Tuhannya. Kurang ajar sekali. Tuhan itu memang diam, tapi kan ada masa hisab nanti. Ini bukan punyanya diambil, bukan haknya diambil. Ada dia sama Tuhan, bersama Tuhan. Tidak kurang ajar seperti ini. Dia hidup dihidupkan Tuhan, hidup semaunya, menjadi penentang Tuhan. Sholat malas, ya. Nanti ntar sok kalau ada waktu, padahal itu kewajiban. Nah, sholat wajib. Nah, sebelum wajibnya sholat apa? Syahadat, ya. Syahadat saja ndak paham, akhirnya kurang ajar, akhirnya ndak amanah. 7 sifat yang dijohirkan melalui badan jasmani semuanya dirampas, semuanya diakui milik kita. Nah, harusnya kalau mau tidur itu banyak tafakur sebelum jadi murid. Berapa banyak dosa kita kepada Tuhan. Nah, begitu jadi murid dibersihkan, jangan ngeluh. Dibersihkan, kok ngeluh, ketakutan, maunya kabur, berarti maunya dihisap, ya. Maunya diazab. Kalau dibersihkan artinya kita disayang Tuhan, artinya kita disuruh sadar diri, bertaubatlah nasuha. Taubat nasuha artinya apa? Kalau mau selamat di alam kubur, kembalilah kepada cahayamu. Hidupkanlah Al-Quran.
Ini setiap hari baca Al-Quran, setiap hari menghafal Al-Quran, setiap hari mengejar hafalan Al-Quran. Tetapi setelah itu kebanyakan apa? Al-Quran diinjak-injak. Kenapa? Setelah membaca kitab yang tersurat ya. Kalau seperti ini tersurat, ini kitabnya belum dikeluar. Yang tersurat, ya, setelah Al-Quran dibaca, biasanya ditaruh di mana? Di tempat yang paling tinggi. Ada yang berarti naruh di bawah baju. Tidak ada ya? Artinya selalu ditempatkan di tempat yang paling mulia, betul. Tetapi setelah itu diinjak-injak. Kenapa? Setelah baca Al-Quran kita berbuat maksiat. Setelah baca Al-Quran kita kurang ajar sama Tuhan. Ini Al-Quran ini. Al-Quran. Gak ada jaminan orang hafal Al-Quran yang tersurat hafiz Quran, gak ada jaminan surga kalau tidak tahu ruhnya Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mau masuk surga tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedang dia membaca, dia yang merasakan, dia yang mengeluarkan suara yang merdu. Nah, akhirnya untuk lomba, ya, akhirnya di dalam hatinya timbul lah syirik yang tersembunyi, sombong. Suaraku bagus, tapi dengan manusia tidak pernah menghargai. Nah, ya. Dengan umat selain umat Islam mencemooh, dengan umat selain umat Islam menjelek-jelekkan. Tidak ada nabi yang mengajarkan seperti itu. Kita ini Islam yang menyempurnakan seluruh agama. Yang dikehendaki nabi, kita memberi contoh suri tauladan yang baik supaya menjadi rahmatan lil. Ini loh Islam. Islam itu dengan akhlak, Islam itu dengan kesempurnaan ilmu, Islam itu dengan kelembutan hati, bukan ditunjukkan dengan jalan yang radikal. Itu bukan Islam. Gak setuju, tidak sama dengan mazhabnya, tidak sama dengan jamaahnya, kirim bom. Itu bukan Islam namanya. Islam itu selamat. Orang yang mau selamat biasanya mencerminkan sifat ketuhanan. Artinya apa? Menghargai seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun statusnya. Ya, karena yang dipandang bukan manusianya, yang dipandang ciptaan Tuhan. Dikatakan Muhammad hakiki, cermin ruhnya Al-Quran. Ya toh, percuma belajar di masyayikh besar-besar, tapi di dalam hati kita masih ada merendahkan orang. Tanam ilmu itu semakin dalam semakin hilang. Jangan sampai orang lain tahu. Oleh sebab itu di perguruan tidak dipakai lagi yang namanya titel. Ya tak? Sering saya katakan, titel ustadz, titel kiai, titel ulama. Di Ma'rifat tidak ada seperti itu. Yang ada satu aja, titelnya siapa? Titelnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titel yang paling mulia, titelnya seorang hamba. Oleh sebab itu Nabi menunjukkan inilah cermin sifat kehambaan yang hakiki. Selalu beribadah tanpa meminta imbal kembali. Ya kan? Sholat mau apa? Mau rezeki lancar. Wah, sholat biar rezeki lancar. Salah, diperbaiki lagi ya. Sholat itu mengesahkan Tuhan, bukan untuk apa-apa. Kalau sholatnya untuk apa-apa, biasanya yang lainnya untuk apa-apa.
Artinya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti tidak kenal diri. Artinya merasa kita yang mengerjakan. Ya, ayo dipelajari. Katanya ini ada juga yang mau belajar adab. Kalau mau belajar adab, yang harus kita jadikan suri tauladan ialah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi contohnya, ada yang mau belajar adab katanya, guru belajar adab kok sampai 7 tahun. Oh iya, karena menghilangkan ego ini jungkir balik, ya. Yang tadinya direndahkan orang, kita tidak mau dianggap orang yang aneh-aneh, kita tidak mau, kan seperti itu. Kita ini maunya dihargai, dihormati. Kalau berkata maunya didengarkan, kita sendiri nggak menghormati Tuhan. Oh, lucu. Pantas saja disepelekan. Oh, kita bukan siapa-siapa. Kenapa kayak itu? Hati ini perhatikan, hati perhatikan. Belajar adab dengan saya 7 tahun. Baik, mari kita pelajari. Lewat mana? Lewat pelajaran. Jangan mudah sakit hati. Itu aja. Kalau masih mudah sakit hati, artinya ego kita masih sangat tinggi nih. Nih, ego hewan, ego syaiton masih sangat tinggi. Oleh itu mudah sakit hati. Itu harus dihancurkan. Itulah hakikat jihad fisabilillah. Peperangan yang terbesar di dalam diri kita. Menang atau kalah, ya. Kita harus dipimpin oleh Nabi kita, oleh nurnya Nabi kita. Kalau tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mendampingi, kalah kita. Ya, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Ya, itulah. 7 tahun baru diberi ilmu. Artinya apa? Ketika kita sudah beradab kepada Tuhan kita, maka mengalir aja itu. Kayak di kitab ini namanya ilmu lah. Ilmu langsung dari itu. Syaratnya apa? Hati harus Nah, belajar dulu, bersihkan hati dulu. Jangan haus ilmu. Orang kalau haus ilmu, kitabnya 1 lemari tidak sampai kepada Tuhan. Betul? Kenapa? Karena dia masih nafsu. Haus ilmu itu nafsu, saudaraku. Baik satu ilmu, terapkan, amalkan. Ketika kita sampai ke hadapan Tuhan dengan berserah diri, kitab ini tidak dipakai. Kita bersama Tuhan sudah, ilmu sudah tidak dipakai. Ulama-ulama besar itu kitabnya 1 lemari dibuang aja ke laut setelah tahu. Artinya apa? Kita tidak pernah melihat kezohiran yang dikatakan Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ibadah Muhammad hakiki. Inilah. Masa nunggu Isra Mi'raj dulu baru nangis-nangis. Ya Allah, ya Rasulullah. Tiap hari nggak ngelihat kah? Ya. Oleh sebab itu, kalau setiap hari orang syariat aja diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, harusnya kita yang orang makrifat lebih paham itu. Artinya apa? Ketika kita bergerak awal, duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Mohon maaf, akan dilanjutkan episode
episode berikutnya.